Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pada pagi hari ini sangat gembira sekali kami bisa bergabung dengan forum Pos PAUD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Terima kasih banyak yang saya hormati kepada Ibu Suti Robiatun yang sudah berkenan bekerja sama dan menerima kami, dan juga kepada seluruh pengelola Pos PAUD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diketuai oleh Mbak Intan di sini dengan judul Komunikasi Gender sebagai Kontrol Sosial Pencegahan Kekerasan Seksual pada Usia Dini dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, ibu-ibu, nama saya Wiwi Rukmi Dwi Astuti, SIP MSI, merupakan dosen di program studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Saya menempuh pendidikan S1 di Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung, kemudian meneruskan pendidikan S2 saya di Hubungan Internasional Universitas Indonesia Jakarta. Saya sudah menjadi dosen sejak tahun 2015, masih sedikit sekali pengalamannya mungkin dibandingkan dengan ibu-ibu ya, yang pasti mungkin hitungannya sudah belasan ataupun puluhan tahun berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi saya mohon izin sekali, minta maaf di awal, tanpa maksud mengajari, mungkin kita hanya sama-sama saling berbagi informasi yang nanti bisa memajukan lagi proses pendidikan di tempat, baik di tempat ibu ataupun di tempat saya di kampus. Baik, pada hari ini saya diberikan materi ya oleh Ibu Ketua untuk menyampaikan atau mengingatkan kembali bagaimana tujuan dari pendidikan ini dipahami oleh dunia pendidikan internasional, yang di sini bisa dilihat disimbolkan dengan istilah education for all. Nah, education for all ini kan kalau secara harfiah kita artikan ini adalah pendidikan untuk semua kalangan, semua lapisan, semua pihak, yang mana ini kemudian dalam dunia internasional, khususnya dalam forum PBB, ini sudah menjadi sasaran pembangunan berkelanjutan yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, adapun yang menjadi sasaran-sasaran pembangunan ini terdapat 17 tujuan atau sasaran ya Ibu. Nah, untuk bagian pendidikan sendiri menjadi target atau goals nomor 4, yaitu untuk pendidikan yang berkualitas. Di sini pendidikan tentunya memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan kita semua sebagai manusia, karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupan ini tentu tidak lepas dari proses pendidikan seumur hidup. Nah, di sini peran-peran Ibu Pos PAUD di sini ketika memang pendidikan anak usia dini merupakan pangkal dasar dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, ini sangat penting dalam pemberian rangsangan dan stimulasi kepada anak sedini mungkin. Yang oleh karena itu kami melihat bahwa potensi manusia memang dimulai sejak dini, sehingga pengoptimalan potensi tersebut memang kita mulai PAUD, TK, SD, dan selanjutnya untuk bisa mencapai apa yang menjadi target dunia internasional ini. Nah, kalau kita lihat sendiri kembali ya, bagaimana posisi Indonesia di dunia, berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education for All Global Monitoring Report pada tahun 2012, Indonesia masih berada di peringkat ke-64 dari total 120 negara. Kemudian, berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan untuk Semua, Education for All Development Index atau EDI, Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara
di tahun 2015. Ini cukup tinggi kalau yang ini ya Ibu. Selanjutnya di tahun 2015 di dalam laporan program pembangunan PBB, nah Indonesia masih menempati posisi 110 dari total 187 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dengan angka 0,684. Jika kita bandingkan dengan negara tetangga, yaitu khususnya anggota ASEAN, Malaysia itu ada di peringkat 62 dan kemudian Singapura ada di peringkat 11. Jadi kita lumayan jauh ya ibu-ibu bahwa kita masih ada di posisi 110. Sehingga memang di sini kita bicara tentang agenda pembangunan berkelanjutan, ini kan diketuai oleh Kementerian Pembangunan ya Ibu ya, Bappenas yang kita kenal biasanya. Namun dalam urusan pendidikan tentu ini ada berada di bawah Kemdikbud, sehingga kita kemudian mengaitkan bagaimana SDGs ini dilihat menjadi salah satu tujuan yang bisa dicapai melalui penyelenggaraan sekolah ramah anak. Nah, namun sebelum itu kita lihat lagi bagaimana pendidikan yang berkualitas itu ditargetkan terpenuhi. Jadi agenda pembangunan internasional ini yang disebut berkelanjutan itu dimulai tahun 2015 Ibu, bahwa kemudian kita memiliki target untuk bisa mencapai target-target tersebut pada tahun 2030. Kalau sekarang sudah tahun 2022, artinya masih ada sekitar 8 tahun lagi ya jatah kita untuk bisa mencapai target-targetnya. Nah, untuk pendidikan yang berkualitas itu sendiri, terdapat 7 target yang diharapkan bisa kita capai di tahun 2030. Yang pertama adalah pada tahun 2030 menjamin bahwa baik anak perempuan dan laki-laki bisa menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas ya, dan juga mencapai pembelajaran yang relevan dan efektif. Kemudian di target kedua menjamin bahwa anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Di yang ketiga, di tahun 2030 juga kita menjamin akses terhadap pendidikan teknik, kejuruan, dan juga perguruan tinggi. Lalu di target yang keempat, secara signifikan dari pendidikan yang sudah kita berikan, diharapkan nanti pemuda dan orang dewasa memiliki keterampilan yang relevan, termasuk teknik ataupun kejuruan atau pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Lalu yang kelima, diharapkan ya kita sudah menghilangkan disparitas gender atau kesenjangan gender dalam pendidikan dan menjamin bahwa pada semua tingkat pendidikan ini bisa diakses oleh masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, ataupun anak-anak dalam kondisi rentan. Lalu kemudian kita juga diharapkan mampu menjamin bahwa remaja dan kelompok dewasa itu memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik yang dihasilkan sejak bangku sekolah. Lalu yang ketujuh yang menjadi bagian atau yang menjadi target penting yang di sini kami garis bawahi secara khusus, bahwa kita menginginkan adanya jaminan bahwa semua peserta didik ini memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan yang bagaimana, yaitu yang memang menghargai hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global, dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan. Tentu ini akan menjadi hirauan terbesar kita ketika memang generasi muda ataupun generasi tahun
sekarang ya ibu-ibu sudah tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, sehingga kita bisa mempromosikan atau menanamkan nilai-nilai ataupun budaya yang sudah menjadi norma-norma di taraf global, seperti bagaimana kita menghargai perbedaan budaya, hak asasi manusia, dan juga bagaimana kita dilihat sebagai warga dunia. Jadi kita tidak hanya mencintai negara kita, tapi bagaimana kita bisa mencintai bumi juga. Jadi ini juga besar kaitannya dengan cinta terhadap lingkungan nanti. Nah, kemudian pada target ketujuh ini terdapat turunannya ibu-ibu, bahwa bagaimana agar Indonesia pada khususnya mampu membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak. Ya, jadi memang sekolah ramah anak atau SRA yang sudah mulai dimunculkan oleh pemerintah sejak tahun 2015, nah ini menjadi turunan dari hal ini. Jadi sekolah kita itu hendaknya ramah anak yang tidak anak yang normal saja, namun juga anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi kita ramah terhadap penyandang cacat dan juga gender. Kemudian menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua. Nah, sekolah ramah anak ini sendiri, mungkin kalau kita bedah ya ibu-ibu, tentu ini sudah menjadi hal yang sering ibu-ibu dengar sejak tahun 2015, bagaimana ramah ini dapat kita maknai sebagai baik hati, menarik budi pekertinya, atau manis tutur kata dan sikapnya. Nah, kemudian jika hal ini kita kaitkan dengan lembaga pendidikan, ya seperti mulai dari PAUD, TK, dan SD, dan seterusnya, maka melalui sekolah yang ramah anak, ini menjadi gerbang awal ya, di mana sekolah ini mampu menunjukkan bahwa sekolah ini menjunjung tinggi hak-hak anak sebagai pribadi yang harus dididik dengan perasaan dan budi pekerti yang baik. Jadi ini adalah prinsip dasar dari sekolah ramah anak. Jadi konsep sekolah ramah anak dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau kita singkat sebagai KPPPA. Nah, ini bagaimana konsep ini didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, dari diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama anak berada di satuan pendidikan. Lalu juga serta sekolah yang mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan. Ini pasti sudah disampaikan juga bahwa membangun SRA artinya bukan membangun sekolah baru, namun menciptakan atau creating conditions. Jadi kita mengkondisikan bahwa sekolah itu menjadi tempat yang nyaman bagi anak, bahwa sekolah memastikan terpenuhinya hak anak, dan sekolah itu istilahnya menjadi rumah kedua ya ibu-ibu bagi anak-anak setelah rumahnya sendiri. Nah, ini kondisi yang diharapkan dalam sekolah yang ramah anak, biasa dikenal sebagai barisan dengan I double, yaitu bersih, sekolahnya bersih, asri, ramah, indah, inklusif, sehat, aman, dan nyaman. Nah, di sini kemudian yang ingin kami tekankan lagi mengenai pendidikan yang inklusif. Mungkin kata-kata ini sudah sering muncul, bagaimana kita harus menciptakan pendidikan yang inklusif. Namun sebetulnya pendidikan inklusif ini bisa kita lihat berdasarkan 3 dimensi, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, yang pertama adalah dimensi yang paling dasar, yaitu budaya atau culture. Nah, di sini kita melihat bahwa individu ini berangkat dari budaya masing-masing, baik dari diri sendiri, lalu kemudian dari keluarga, dan juga kemudian lingkungan. Nah, ini artinya setiap individu yang berbudaya itu mencerminkan suatu proses yang inklusif.
Artinya budaya tersebut sudah mendukung eksistensi individu atau seorang anak sebagai manusia. Nah, budaya ini memperlihatkan bahwa bagaimana seorang anak dibesarkan mulai dari keluarga inti, kemudian berkembang ke lingkungannya. Kalau kata-kata apa namanya, ada istilah bahwa dibutuhkan mungkin satu RT untuk membesarkan seorang anak. Jadi di situ kita bisa melihat kontribusi budaya, aspek budaya terhadap pendidikan yang inklusif. Kemudian elemen selanjutnya adalah pendidikan, yang mana hakikatnya pendidikan itu dilaksanakan di sekolah dan juga rumah dan kemudian juga masyarakat. Jadi di sana seharusnya sudah dicerminkan bahwa di elemen pendidikan ini semuanya mencerminkan keramahan. Jadi tidak ada diskriminasi. Pendidikan ini dilakukan dengan happy, mulai dari oleh orang tua sampai guru hingga masyarakat. Jadi bagaimana kunci dari kata-kata happy biasanya adalah smile, jadi penuh dengan senyum. Kita membuat peserta didik ini nyaman, kita memperlihatkan bahwa kita support, bahwa dalam pengembangan potensi anak, ini kita melihatnya atau menghargainya selaku individu. Jadi pendidikan inklusif itulah yang harus dilihat sebagai suatu proses keramahan dalam membantu tumbuh kembang anak menjadi individu. Nah, dimensi yang ketiga adalah aturan. Nah, di sini mungkin aturanlah peran dari lembaga, mulai dari lembaga di paling rendah sampai tertinggi, ini mengupayakan bagaimana pendidikan inklusif ini bisa disampaikan. Nah, dimensi aturan ini terkait dengan pengembangan atau upaya-upaya yang dilandasi dengan hukum. Jadi misalnya kalau yang saya lihat bagaimana perkembangan sekolah ramah anak di Indonesia, itu harus ada deklarasinya, ada posternya yang memperlihatkan keseriusan sekolah-sekolah dalam membuat atau menciptakan kondisi yang inklusif ataupun ramah anak. Nah, jadi kita melihatnya sebagai satu kesatuan tiga elemen ini, bahwa pendidikan inklusif ini harus happy ya, kemudian nyaman dengan budaya masing-masing, lingkungannya kemudian berbudaya, berpendidikan, dan juga dilandasi dengan regulasi. Namun juga inklusif ini sepertinya perlu digarisbawahi juga bahwa ini bukan hal baru, karena sejak adanya peradaban manusia, sebetulnya kita bisa menghargai bagaimana proses tumbuhnya seorang manusia. Nah, misalnya juga di Indonesia, kita memakai filsafat Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita melihat bagaimana walaupun berbeda, namun satu juga, artinya pendidikan adalah untuk semua. Nah, itu adalah materi untuk Education for All. Nah, ini adalah beberapa poster yang saya temukan, contohnya bagaimana sekolah ramah anak ini disosialisasikan dengan baik, kemudian ditetapkan di sekolah, lalu dideklarasikan melalui pemasangan papan sekolah ramah anak dan poster-poster yang bisa dipahami oleh semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan. Terima kasih, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini.